Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang hadis pertumbuhan setelah kelahiran atau fase kanak-kanak awal, yang beranggotakan 1. Laili Usdiana dengan NIM 933409920. Yang kedua, Ilip Juandito dengan NIM 933410020. Yang terakhir yaitu Sari Purboning Cahyo dengan NIM 933410120. Langsung saja, hadis tentang pentingnya stimulasi fisik terhadap anak-anak. Haddatsana Abu Bakri bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Usamah wa Ibnu Numair an Hisham an abihi an Aisyah qalat qadima nas minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna syibyanakum faqalu na'am faqalu lakinna wallahi ma nuqabbilu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amliku in kana Allah naz'a minkumur rahmah wahmata qala Ibnu Numair min qalbikar rahmah. Artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dan Ibnu Numair dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah, dia berkata, sekelompok orang dari bangsa Arab dusun datang menemui Rasulullah. Lalu mereka bertanya kepada, apakah kalian biasa mencium bayi-bayi kalian? Para sahabat menjawab, ya. Lalu mereka berkata, demi Allah kami tidak pernah menciumnya. Maka Rasulullah bersabda, saya tidak kuasa bila Allah Azza wa Jalla mencabut rasa kasih sayang darimu. Ibnu Numair berkata dengan redaksi, rasa kasih sayang dari hatimu. Hadis riwayat Muslim 4281. Kualitas hadis termasuk hadis yang sahih menurut ijma ulama karena telah memenuhi syarat-syarat kesahihan suatu hadis, yaitu sanadnya bersambung. Seluruh perawi dalam sanad tersebut bersifat adil dan dobit. Dalam sanad tersebut terhindar dari syudud atau kejanggalan dan ilat atau cacat. Penjelasan kosakata atau mufrodat. Haddatsana telah menceritakan, atuqabbiluna mencium, syibyanakum bayi-bayi kalian, amliku tidak kuasa, naza'a mencabut, qalbikar rahmah hatimu dengan kasih sayang. Hadis penguat. Haddatsana Muhammad ibnu Yusuf haddatsana Sufyan an Hisham an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa a'rabi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awa amliku laka an naza'allah min qalbikar rahmah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisham dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu an. Dia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, kalian menciumi anak-anak kalian, padahal kami tidak pernah menciumi anak-anak kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah aku memiliki apa yang telah Allah hilangkan dari hatimu berupa sikap kasih sayang? Hadis riwayat Bukhari 5539. Yang kedua yaitu pentingnya bermain bagi anak. Haddatsana Muhammad akhbarona Abu Muawiyah haddatsana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu al'ab bil banati indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li suwahib yal'abna ma'i fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarri
buhunna ilayya fayal'abna ma'i. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami, Hisyam dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah bermain bersama anak-anak perempuan di dekat Nabi, dan aku juga mempunyai teman-teman yang biasa bermain denganku. Apabila Rasulullah masuk, mereka bersembunyi dari beliau, sehingga beliau memanggil mereka supaya bermain bersamaku. Hadis riwayat Bukhari 5665. Kualitas hadis termasuk hadis yang sahih menurut ijma ulama, karena telah memenuhi syarat-syarat kesahihan suatu hadis, yaitu sanadnya bersambung. Seluruh perawi dalam sanad tersebut bersifat adil dan dobit. Dalam sanad tersebut terhindar dari syudud atau kejanggalan dan ilat atau cacat. Penjelasan kosakata atau mufradat. Haddasana telah menceritakan, al-abu bil banati bermain bersama anak perempuan, sawahib teman-teman, yal'abna ma'i bermain denganku, yataqamma'na mereka bersembunyi, fayusarri buhunna ilayya memanggil mereka supaya. Korelasi dengan hadis lainnya, Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahul Aqra ibnu Habis At-Tamimi jalisan faqala al-Aqra inna li asyaratan minal walad ma qabbaltu minhum ahada fangadura ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala man la yarham la yarham. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Al Hasan bin Ali, dan di sisi Nabi ada Al Aqra bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Maka Al Aqra berkata, aku punya 10 orang anak, tidak seorang pun dari mereka yang pernah kucium. Maka Rasulullah melihat kepada Al Aqra, lalu beliau berkata, barang siapa yang tidak merahmati atau menyayangi, maka ia tidak akan dirahmati. Hadis riwayat Al Bukhari nomor 5997 dan Muslim nomor 2318. Dalam kisah yang sama dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Ja'a a'rabi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awa amliku laka an naza'allah. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi, lalu berkata, apakah kalian mencium anak laki-laki? Kami tidak mencium mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa rahmat atau sayang dari hatimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5998. Korelasi dalam ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran, penyebutan anak mempunyai istilah berbeda-beda, yang tentu saja mempunyai makna yang berbeda pula. Beberapa istilah tersebut misalnya Al-Walad, Al-Ibnu, Atif, As-Sabi, dan Al-Gulam. Secara terminologi, anak dalam Islam adalah orang yang lahir dari rahim ibu, baik laki-laki, perempuan, maupun khunsa, sebagai dari hasil persetubuhan antara dua lawan jenis dari hasil pernikahan yang sah, antara suami istri sebagai jalan satu-satunya dalam tanggung jawab terhadap keturunan, baik ditinjau dari segi pemberian nafkah, bimbingan, pendidikan, maupun warisan. Dalam perspektif psikologi, anak dalam perspektif psikologi adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsang-rangsang yang berasal dari lingkungan. Sedangkan menurut Agustinus, dikatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa. Anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan.
anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak dalam perspektif psikologi adalah usia sebelum dewasa atau sekitar di bawah 14 tahun yang kehidupannya masih sangat tergantung pada lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Keterkaitan dengan yang terjadi saat ini. Di zaman saat ini, kasih sayang orang tua terhadap anaknya perlahan-lahan luntur karena mereka terlalu sibuk mengejar materi atau bekerja untuk kehidupan keluarganya, dan mereka lupa bahwa ada anak yang membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, misalnya kasih sayang seorang ibu. Anak sangat membutuhkan perhatian kedua orang tuanya dan butuh juga pengawasan dari kedua orang tuanya agar para orang tua dapat melihat perkembangan anaknya. Tak banyak dari orang tua memilih menitipkan anaknya kepada nenek saat bekerja, dan ketika orang tua pulang, tak jarang mereka sibuk dengan ponselnya dan akhirnya lupa kalau anaknya juga membutuhkan waktu orang tuanya untuk menemaninya bermain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Saya tidak kuasa apabila Allah Azza wa Jalla mencabut rasa kasih sayang darimu." Sehingga para orang tua yang sering mengabaikan anaknya dan lupa bahwa anaknya membutuhkan kasih sayangnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencabut rasa kasih sayang di hati mereka sebagai balasan atas tindakannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.